Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita teruskan lagi novel yang berjudul Chat Mesra Suamiku dan Istri Barunya. Aku menunduk, khawatir Mas Arsya mengetahui keberadaanku di kota ini. Namun ternyata ia tidak menghiraukan panggilan dari sopir yang menyebut namaku. Mas Arsya lebih sibuk dengan bawaan yang ia bawa. Ia terlihat celingukan mencari penjemputnya. Dan kulihat ia masuk ke mobil Alphard putih yang menunggu di sudut parkiran. Aku pun menyegerakan masuk ke mobil jemputan, lalu menunggu mobil yang menjemput Mas Arsya jalan lebih dahulu. "Ikuti mobil putih itu, Pak," suruhku. "Loh," kata Pak Roy, "kita mesti ke hotel tempat Bu Selo akan bermalam," jawabnya. "Sebentar saja, Pak, kita ikuti mobil itu," suruhku lagi. "Baiklah, tapi jika Pak Roy tanya, tolong Ibu tanggung jawab ya," pintanya. Ia begitu cemas dan takut pada Pak Roy. Aku bertanya-tanya sendiri, siapa yang menjemput Mas Arsya dengan mobil mewah? Ditambah lagi ia penduduk di belakang layaknya bos. Apa fasilitas dari bosnya begitu mewah? Aku menghela napas panjang, lalu bersandar di kursi mobil. Kemudian kebiasaan buruk menggigit jari ketika memikirkan sesuatu pun kembali refleks. Kulihat perjalanan sudah cukup jauh dari bandara. Tiba-tiba Pak Roy menghubungiku. "Kamu sudah tiba di Jogja?" tanyanya ketika aku menekan tombol hijau tanda menerima panggilan masuk. "Iya Pak, 15 menit yang lalu," jawabku. "Ya sudah, setengah jam lagi. Kamu harus tiba di PT Mulia Jingga Utama. Meeting dimajukan jadwalnya," suruh Pak Roy. Aku menghela napas panjang. Berarti aku harus tunda mencari tahu keberadaan Mas Arsya. "Baiklah Pak, saya tidak jadi ke hotel sekarang," jawabku. "Loh, kan hotelnya dekat dengan perusahaan." Celetuknya membuatku teringat. Astagfirullah, aku sedang mengikuti Mas Arsya, jadi tidak fokus akan apa yang sudah dikatakan Pak Roy sebelum berangkat ke Jogja. "Maaf Pak, saya mabuk udara tadi," jawabku ngasal. Telepon pun ia putus. Aku menatap layar ponsel hingga menautkan kedua alis. "Bos mah bebas mau matikan telepon tanpa pamit pun tak masalah," gerutuku dalam hati. Padahal aku sudah hampir tahu di mana Mas Arsya tinggal. Kalau kondisinya seperti ini, percuma aku berada di Jogja ini. Takkan mendapatkan informasi apa-apa. Mau sewa detektif pun sudah percuma. Seharusnya tadi sewaktu belum berangkat ke Jogja, aku memerintahkan sopir untuk berhenti mengikuti mobil itu. Sebab aku harus mengganti pakaian terlebih dahulu. Khawatir tidak sempat ke kantor dalam waktu setengah jam. Kemudian Pak sopir belok kanan, sedangkan mobil Mas Arsya masih lurus terus tak tahu di mana tempat ia berteduh di kota ini nantinya. Aku hanya menunggu keajaiban saja. Siapa tahu dipertemukan dengan Mas Arsya lagi nantinya di tempat lain. Setibanya di hotel bintang 5 yang Pak Roy sewakan untukku, segeralah aku mandi untuk mengejar waktu. Di kucuran air shower, aku pun merasa sejuk dan fresh ketika kucuran air membasahi tubuhku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sebentar lagi meeting akan dimulai. Sekitar 15 menit lagi. Aku segera berpakaian dan siap-siap untuk ke kantor. Aku mengenakan blazer yang kubeli mendadak tadi, lalu segera ambil laptop dan perlengkapan lainnya untuk dibawa meeting. Sopir yang dikhususkan untuk antar jemputku pun sudah menunggu di halaman parkir. Lalu kami bergegas ke PT Mulia Jingga Utama yang tidak terlalu jauh jaraknya dari hotel tempat aku menginap. Setibanya di kantor, aku disambut oleh karyawan-karyawan yang sudah bersiap juga untuk meeting. Kusediakan alat tulis dan juga menghidupkan laptop yang kubawa. Kemudian di penghujung meeting kami semua diperkenalkan oleh pemimpin perusahaan, seorang wanita yang dikhususkan untuk menjadi marketing online. Ia bilang wanita itu sangat terkenal di jagat maya dunia perdagangan, jadi sangat berpengaruh terhadap penjualan. "Perkenalkan, ini tim marketing khusus penjualan online nantinya. Namanya Niki Ayudia." Aku terkejut ketika ia menyebut namanya. Wanita cantik berambut pendek dengan balutan pita di lehernya itu bernama Niki Ayudia. Apa ia wanita yang dimaksud oleh Indri? Wanita yang diduga pernah jalan bersama suamiku? Aku mengernyitkan dahi sambil berpikir positif. Di dunia ini nama yang sama adalah hal yang lumrah. Aku tak boleh menduga-duga seperti ini.
Kami semua menyambut dengan tepukan tangan teruntuk wanita itu meski sekadar memberikan kata sambutan. Lalu ia pun maju dan memberikan sepatah dua patah kata. Setelah ia selesai bicara, yang menurutku sangat singkat, akhirnya meeting selesai. Kemudian aku merapikan laptop dan berkas yang tadi kubawa. Namun tiba-tiba di jalan aku dipanggil oleh Pak Karta. Ia memperkenalkan secara face to face dengan Niki Ayudia. "Kenalan dulu silahkan," suruh Pak Karta pada Niki. "Hei Mbak, kenalkan saya Niki. Nama Mbak siapa?" tanyanya. Aku yang masih tercengang pun hanya tersenyum. "Ini Mbak Selo namanya. Kalian ngobrol saja dulu ya. Lanjut sampai ke makan bareng juga nggak apa-apa," canda Pak Karta sambil bergegas pergi. Kami pun berjabat tangan layaknya dua wanita yang sedang berkenalan di saat masuk kelas. Kami berdua jalan berdampingan. Lalu ia menceritakan bahwa dirinya sudah lama tinggal di kota Jogja dan baru menikah 2 bulan lalu. Aku sedikit terkejut mendengar pengakuannya. Apakah wanita ini Niki yang kumaksud? Langkahku terhenti ketika ia mengaku sudah menikah dan baru 2 bulan lamanya. "Baru 2 bulan ini ya menikahnya?" tanyaku penasaran. "Iya Mbak, suamiku sibuk. Ia merantau ke Jakarta padahal sudah aku bilang di sini saja. Aku banyak rekan kerja di sini. Hanya ia menolak dengan alasan lebih suka di Jakarta," terang Niki. Aku melanjutkan langkah ini sambil menggenggam laptop dan berkas yang kupeluk erat-erat. "Oh ya, kamu tinggal di mana? Bolehkah aku minta alamatnya? Barangkali selama saya di Jogja ini butuh sesuatu bisa minta tolong ke kamu." Aku mulai menyelidiki dengan meminta alamatnya. "Nomor kontak saja dulu ya, nanti saya share lokasi jika sudah di rumah. Kalau sekarang suami saya baru saja tiba dari Jakarta, jadi pasti setelah saya pulang di..." Ucapan nona manis itu terputus. Ia memotong pembicaraannya sendiri sambil menutup mulutnya. "Kok nggak dilanjutin?" tanyaku, sambil mengangkat alis. "Malu," sahutnya sambil tertawa kecil. Aku tahu maksud dari pembicaraan wanita itu. Lelaki yang baru saja datang itu pasti tak sabar menunggu kepulangan istrinya dan pastinya melakukan kewajiban antara suami istri. Mendengar kata-katanya barusan, aku hanya bisa menghela napas panjang dan menepis rasa prasangka buruk bahwa wanita itu bukanlah selingkuhan suamiku. Setelah bertukar nomor kontak, aku pun melanjutkan jalan ke parkiran bersama wanita itu. Sepertinya ia sedang menunggu jemputan. Apa mungkin suaminya? Di sela-sela menunggu jemputan, kami pun berfoto bersama dengan menggunakan ponselku. Setelah kurang lebih 5 menit, kulihat ia menatap layar kaca jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. "Mau ikut mobil jemputanku?" tanyaku tanpa menyebutkan namanya. Namun ia paham bahwa aku bicara dengannya. "Nggak usah Mbak, jemputanku sebentar lagi datang. Tadi kan ia jemput suamiku dulu," jawabnya. "Baiklah, aku tidak akan memaksa, sebab ini bisa menimbulkan kecurigaannya. Lebih baik aku ikuti saja mobilnya nanti setelah datang." Tidak lama kemudian, mobil jemputanku yang sudah datang menyalakan klakson. Jadi terpaksa aku pulang lebih dahulu, sebab jarak hotel tempat aku tinggal pun tidak jauh. "Aku duluan ya, nanti tolong di-share lokasi tempat tinggalnya," pesanku tak lupa sambil berpamitan dengan bersalaman dengannya. Aku naik mobil dan merasa bahwa Niki yang tadi kutemui adalah wanita kedua yang hadir dalam rumah tanggaku. Aku naik mobil dan merasa bahwa Niki yang tadi kutemui adalah wanita kedua yang hadir dalam rumah tanggaku. Kalau iya, itu artinya Mas Arsya telah membohongiku selama 2 bulan terakhir. Kemudian aku ingat perkataan Indri bahwa Niki adalah mantan pacarnya suami Indri. Lebih baik aku hubungi Indri saja untuk menanyakan wanita yang tadi berfoto bersamaku Niki Ayudia yang ia maksud atau bukan. Aku menghubungi Indri berkali-kali namun kontaknya tak kunjung aktif. Apa ia sudah ganti nomor? Akhirnya aku tutup kembali ponsel lalu merapikan berkas yang kuletakkan di atas kursi mobil agar setibanya di hotel, aku sudah siap untuk turun. Tepat di depan hotel, sopir pun menurunkan aku di lobi. Kemudian aku bergegas untuk beristirahat. Sebab sejak datang ke Jogja, aku belum merebahkan tubuh ini di kasur yang dibalut spray putih. Aku lepaskan sepatu yang membuat kakiku pegal, lalu melepaskan blazer dan segera merebahkan tubuh ini. Di sela-sela istirahat, kulihat layar ponsel.
Siapa tahu Mas Arsya menghubungiku, sebab sedari berangkat ia belum sekalipun menghubungiku. Aku tunggu sekitar 15 menit hingga akhirnya tertidur pula sampai setengah jam lamanya. Aku terbangun karena bunyi dering telepon tanda telepon masuk dari Mas Arsya. Akhirnya orang yang kutunggu menghubungiku juga. Halo Mas, ucapku mengangkat telepon. Loh, kamu baru bangun tidur atau sudah tidur? Ini jam berapa sayang? Tanyanya. Rasanya aku geram mendengar kata-kata yang ia lontarkan. Perhatian yang sangat berlebihan. Tadi ketiduran, aku kecapean Mas, celetukku pura-pura. Kalau begitu, kamu istirahat lagi ya. Sepertinya kelelahan, jangan capek-capek. Pesannya. Mas, aku boleh minta uang? Selama ini kan aku belum pernah minta uang pada kamu. Boleh nggak minta uang besok? Tanyaku. Ini siasat. Ingin tahu responnya seperti apa. Butuh berapa sayang? Tanyanya lagi. 50 juta Mas. Aku kepingin tas branded. Kurang nih tabunganku, rengekku. Apa? 50 juta? Mas Arsya justru memperjelas lagi. Iya, kenapa Mas? Kan uangmu harusnya utuh. Aku tidak pernah loh minta gaji kamu. Tambahku lagi. Berharap dengan ucapanku ini Mas Arsya tidak bisa menolak permintaanku. Baiklah, besok aku transfer ya. Kamu istirahat ya. Jawabnya membuatku tersenyum sumringah. Besok Mas Arsya akan transfer uang itu. Aku akan tahu dari mana asal bank yang ia pakai. Dari situlah aku akan tahu tempat tinggal Mas Arsya. Ya sudah Mas, aku tutup ya. Bye Mas Arsya, tutupku. Telepon pun terputus. Kemudian aku bergegas makan. Aku menikmati makanan di hotel ini. Kemudian setelah mengisi perut yang sedari tadi bunyi, aku segera meninggalkan tempat ini. Jadi teringat ucapan Mas Arsya tadi. Katanya jam segini sudah harus tidur. Padahal baru saja jam 20.15. Aku rencana menghubungi kontak Niki Ayudia. Coba video call saja, mumpung belum masuk kamar hotel. Halo Mbak Niki, aku melambaikan tangan sambil senyum sumringah. Kamu lagi makan malam ya? Tanyanya sembari merapikan rambutnya. Kulihat wajahnya dari sambungan video call agak berbeda dari yang tadi. Kalau tadi lebih elegan dan berkelas, di rumah ia berpakaian biasa saja. Iya nih, Mbak Niki lagi ngapain tuh? Kok kamarnya agak gelap Mbak? Tanyaku sengaja, sebab ia memang terlihat berada di balik selimut. Oh iya maaf, aku sudah di kamar, jawabnya sambil terkekeh malu. Ya ampun, aku ganggu ya Mbak. Aduh, aku tutup dulu deh ya, ucapku. Namun wanita tersebut menahannya sambil beranjak dari duduknya. Aduh, jangan dimatikan dulu dong. Aku baru ini punya teman orang Jakarta. Kita ngobrol di luar ya. Sebentar aku ke depan teras dulu, sahutnya. Aku melihat sudut ruangan dari kamar hingga teras lumayan jauh jaraknya. Enggak, kalau Mbak Niki sibuk besok saja aku ke rumah Mbak, bagaimana? Besok, aku meeting di PT Sahara Melati. Sepulang dari sana aku mampir. Ucapku masih berada di depan layar. Ya sudah, aku tunggu besok ya, celetuknya. Kemudian ku dengar samar-samar suara lelaki yang menanyakan Niki. Siapa sayang? Kulihat jari telunjuk Niki berada di bibir seraya menyuruhnya untuk jangan berisik. Aku dengar samar-samar tetapi sangat jelas itu suara lelaki. Mungkin itu suaminya. Aku jadi penasaran, apa suaminya adalah suamiku seperti yang Indri katakan? Mbak, itu suami kamu? Tanyaku penasaran. Ia pun mengangguk sambil mengangkat kedua alisnya dan disertai senyuman bahagia. Aku maklum, ia pengantin baru, pasti bahagianya luar biasa. Sayang, sini deh, kenalan dengan teman baruku. Wanita yang berada di layar kaca itu melambaikan tangannya dan menarik tangan lelaki yang berada di depannya. Jantungku kini sangat berdetak kencang. Khawatir itu benar Mas Arsya. Apakah aku akan kuat melihat Mas Arsya? Apakah aku akan kuat melihat kenyataan ini jika itu memang benar Mas Arsya?